ada satu hadis yang diterima dari sahabat Ikrimah dan diterima pula dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati." Bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bagi umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhubung Rajab sudah berlalu dan Ramadan walaupun beberapa hari lagi kita memasuki, tapi belum dibukakan pintu gerbangnya, maka untuk muqtadal hal bainal awqat wal amkan, mari kita bahas tentang bulan Sya'ban. Hadirin jamaah sekalian, di dalam bulan Sya'ban banyak para ulama menyatakan bahwa bulan Sya'ban adalah salah satu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pada bulan Sya'ban betapa Allah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diadakannya penyerahan buku catatan amal baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang kabar tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin agar ketika tutup buku amal yang nampak pada catatan amal beliau beserta seluruh umatnya adalah amalan-amalan baik, bahkan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah sholat. Maka dari itu para ulama banyak yang meriwayatkan tentang amalnya di bulan Rajab, ke bulan Sya'ban. Kalau seandainya tidak bisa melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah sholat, maka ada ibadah yang kedua terbaik, yaitu sedekah. Dan kalau seandainya sedekah tidak bisa dilaksanakan dengan puasa. Puasa juga tidak bisa, maka diadakanlah zikrullah untuk mengingat Allah. Kita tentu saja ingin melaksanakan ibadah yang terbaik. Karena itu ada minimal 4 ulama yang meriwayatkan tentang ibadah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, riwayat menurut Syekh Ali As-Sabuni, bahwa beliau menyatakan di malam nisfu Sya'ban ada amalan yang sangat istimewa, karena memang di dalam asar yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bahwa khamsul layalin, ada 5 malam, la turaddu fihi ad-du'a, tidak akan pernah tertolak doa yang dipanjatkan malam tersebut. Malam tersebut adalah fi awwali syahri Rajabin, pada malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, fi nisfi Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, fi lailatal jumu'ata, pada malam Jum'ah, dan Aidaini, pada 2 Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka yang sekarang adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, insyaallah tidak akan tertolak doanya. Karena itulah menurut Syekh Ali As-Sabuni, dalam penyambutan malam nisfu Sya'ban dilaksanakan dengan membaca
3 kali surah Yasin. Yang kedua, menurut Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu ada pelaksanaan zikir dan juga sholat. Zikirnya membaca surah Yasin, dan pelaksanaan sholatnya 2 rakaat. Atau bisa juga dengan 4 rakaat 2 kali salam dengan pembacaan surah Yasin 1 kali. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin-nya, bahwa beliau menyatakan di malam nisfu Sya'ban ada pelaksanaan sholat 10 rakaat. Bagaimana kaifiyahnya? Setelah ba'da Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Maka menurut salah satu hadis bahwa innahu ta'dilu thulutsahul Qur'an, bahwasannya pembacaan surah Al-Ikhlas itu setara dengan membaca 1/3 Al-Quran. Jadi ketika Imam Ghazali beserta orang-orang yang melaksanakan kaifiyah menurut Imam Al-Ghazali, beliau dan juga para pengamalnya menghatamkan Al-Quran sebanyak 333,3 khatam Al-Quran. Subhanallah. Namun mohon maaf, ini hanya sekedar menyampaikan risalah tanpa pernah saya mengamalkannya. Paling yang diamalkan poin 1, poin 2, dan poin keempat. Poin keempat menurut ulama siapa? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghunyah li Talibi Tariqil Haqnya, bahwa menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di malam nisfu Sya'ban ada amalan yang terbaik, yaitu amalan sholat yang namanya sholatul khair, dan dilaksanakan sebanyak 100 rakaat dengan kaifiyah setiap ba'da Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Itu pun menurut Imam Al-Ghazali sama 1000 kali pembacaan surah Yasin. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun sama 1000 kali pembacaan surah Al-Ikhlas, sama dengan menghatamkan 333,3 khatam Al-Quran. Subhanallah. Maka para hadirin jamaah sekalian, ada sebagian yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama sufi bahwa Syekh Abu Bakar Syatu Ad-Dimyati di dalam I'anatut Talibinnya yang sebanyak 4 jilid, beliau mengungkapkan tentang keilmuan fikih, dan itu semuanya diterima baik oleh para santri maupun para kiai yang mengkaji kitab tersebut. Insya Allah seluruhnya dari 4 jilid tersebut diterima oleh semua kalangan. Cuma ada sebagian sedikit yang menjadi perdebatan. Apa itu? Wa mim bid'atil munkari. Syekh Syatu Ad-Dimyati menyatakan bahwa di antara amalan bid'ah yang diingkari itu adalah pelaksanaan sholat Rajab dan sholat nisfu Sya'ban. Bagaimana tanggapan kita apabila menemukan 2 kalimat tersebut? Satu membid'ahkan, satu mensunnahkan. Bagaimana? Menurut Kiai Haji Jazen Bazul Ashhab, beliau menyatakan suatu kaidah yang ini diterima oleh kalangan para ulama sufiyah. Apa itu? Idza ta'arada qawaidil fiqhiyah wa qawaidis sufiyah fakhtaro qawaidis sufiyah. Apabila bertentangan
antara qawaid para fuqaha, ulama ahli fikih, dengan para ulama sufiyah, para ulama ahli tasawuf, maka fakhtaro qawaidis sufiyah, pilihlah qawaid-qawaid yang dikeluarkan oleh para ulama ahli sufi. Kenapa? Ulama ahli sufi sudah duluan mengamalkan dan juga menyebarkan dalam kitab-kitabnya. Kita lihat perbandingannya, bahwa Syekh Syato Ad-Dimyati yang meninggal di Mesir tahun 1892 itu baru menuliskan I'anatut Thalibinnya pada sekitar 126 tahun yang lalu. Sementara Syekh Abdul Qadir dengan kitab Al-Ghunyahnya yang sudah diamalkan oleh ribuan para ulama dan juga jutaan para santri, maka ketika beliau menuliskan itu sudah sekitar 818 tahun yang lalu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meninggal tahun 1166. Jadi mengambil ibrah dari dua keterangan tersebut, kalau seandainya kita melihat ada orang yang berusaha untuk mengamalkan nisfu Sya'ban dengan pelaksanaan sholat, baik yang 10 rakaat maupun 100 rakaat, insya Allah dalilnya ada tertera di dalam Ihya Ulumuddin dan juga Al-Ghunyah li Talibit Thariqil Haqnya. Tapi bagi yang belum berkenan untuk melaksanakannya, mungkin kita husnuzon saja, mereka berpendapat berdasarkan pada pendapatnya Syekh atau Ad-Dimyati di dalam kitab I'anatut Thalibin. Jadi bagi kita sekalian, insya Allah berbesar hati manakala melihat perbedaan, dan kedepankan husnuzon untuk mempererat tali persaudaraan. Barakallahu